Tuhan Yesus begitu baik, izinkan saya untuk berbagi cerita kebaikan Tuhan. Sebelum kita semakin dalam lagi dalam pujian penyembahan, kita mau ingat-ingat lagi ya. Mungkin kadang saudara datang dengan perasaan yang saya nggak ngerti apa yang dalam hidup saya, tapi I don't know who need to hear this, but God is madly in love with you, amen. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya Melita Sidabutar, dan mungkin ada yang belum tahu, puji Tuhan atas anugerah Tuhan. Saya di tempat ini sebagai seorang penyembah. Saya tahu dengan semua keterbatasan, Tuhan yang menyediakan semuanya untuk saya. Dan satu hal yang saya syukuri yaitu saya lahir, tumbuh besar di keluarga yang cinta Tuhan dan bawa saya dari kecil pelayanan. Betul ada papa mama di sebelah sini dan selalu ikut kemanapun saya pelayanan, especially papa dan mama temenin abang-abang saya, kakak saya di rumah yang hari ini juga melayani di Jakarta. Dan sampai hari ini kita semua masih pelayanan. Tapi satu hal yang saya tahu adalah bukan karena rutinitas, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena betapa saya menyadari saya perlu Tuhan. I need God in my life, I need Jesus in my life. Saya begitu membutuhkan Tuhan. Saya nggak bilang ini dari saya kecil, tapi saya tahu beberapa tahun kebelakangan dengan semua yang saya punya, saya tetap membutuhkan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, saya lahir tumbuh besar di keluarga yang cinta Tuhan. Jadi rasanya selalu mudah, selalu dengan gampang saya bilang Tuhan itu baik. Saya bilang Tuhan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat saya. Karena yang saya rasakan itu kelimpahan. Keluarga saya diberkati, pendidikan diberkati, orang tua diberkati. Saya nggak rasain susah. Saya nggak rasain yang namanya tidak ada damai sejahtera. Bahkan mungkin orang-orang di luar sana call our family as a perfect family. Karena setiap malamnya kami sebelum tidur kami gandengan tangan. Saya 4 bersaudara-saudara dan saya paling kecil. Saya bontot, saya pudan saya. Dan 2 abang, saya ini kembaran saya Melisa Sidabutar. Dan kita sama-sama sebelum tidur kita gandengan tangan, kita naikkan 1-2 pujian dan kemudian kita berdoa. Mungkin hari ini papa, besok mama, besok abang lagi, Melisa dan baru saya. Selalu begitu. Sampai akhirnya saya merasa ya udah hidup saya tuh sempurna. Dan kemudian di tahun 2018-2019 saya mulai sulit untuk bilang Tuhan baik. Kenapa? Karena di situ mulai ada masalah finansial, pekerjaan papa mulai tersendat dan rasa-rasanya saya kalau mau beli A susah, mau beli B susah. Saya mulai bertanya-tanya, kayaknya saya nggak ngerasain ini dulu. Ini rasa yang asing buat saya. Dan saya selalu merasa saya itu dipuji. Saya selalu merasa kalau saya itu on top of my friends. Saya selalu yang the best, the biggest in my generation. Dan pada saat itu mudah untuk selalu bilang Tuhan baik. Dan saya dan kakak saya, Melisa, kembaran saya, kita tuh selalu nyanyi berdua, duet. Dan saya tahu saya nggak bisa nyanyi sendiri karena saya gugupan, saya nggak pede untuk nyanyi sendiri. Dan saat itu ya saya ngerasa komplit aja untuk jalanin. Sampai akhirnya di tahun itu saya merasa kayak oh yaudah saya nggak punya uang, saya sulit untuk membeli apapun, tapi saya masih punya keluarga yang utuh, so it's okay lah, Tuhan tetap baik. Dan kemudian di tahun 2019, di tahun yang seharusnya saya ambil kuliah, waktu itu udah sempat tapi begitu banyak cara yang mungkin jadinya nggak jadi gitu ya. Akhirnya saya nggak bisa kuliah. Masalah finansial pertama, kemudian kami sekeluarga ditipu orang. Mungkin nggak belasan juta, nggak puluhan juta, nggak ratusan juta, miliaran. Dan saya berpikir waktu itu, saya belum tahu di situ. Saya berpikir kok susah banget ya mau beli A, mau beli B. Kok susah banget ya, susah sekali. Tapi kemudian saya nggak tahu hal itu, papa mama saya yang tahu. Kami sekeluarga tetap berdoa, kami tetap pelayanan dan segala macamnya. Tapi saya nggak bisa kuliah. Saya mulai menyadari saya nggak bisa jalan-jalan sama teman saya. Teman saya beli A, saya nggak bisa beli A. Teman saya beli B, saya nggak bisa beli B. Saya cuman selama setahun, saya cuman mendekam di rumah. Saya cuman diem aja di rumah. Saya nggak tahu apa what's going on outside. Saya nggak tahu apa yang terjadi di luar. Saya nggak tahu sama sekali.
Tapi kemudian saya tuh punya kakak-kakak yang luar biasa juga. Selain papa mama yang luar biasa, kakak-kakak saya pun luar biasa. Gak pernah mengeluh. Sebagai anak paling kecil, paling bontot, saya merasa malu kalau saya tuh beda sendiri. Kalau saya mengeluh sendiri. Saya gak pernah nunjukin saya stres juga sama kakak-kakak saya, sama abang saya. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, saya udah gak bisa lagi nahan ini kayak mau pecah. Kemudian di tahun yang sama, di tahun 2019, di momen Natal, saya berdoa dengan kencang, Tuhan, tahun 2020 please banget kasih mujizat buat keluarga saya. Saya mau balik pelayanan Tuhan, saya mau kuliah Tuhan, saya mau bisa jalan-jalan sama teman saya. Saya janji akan tetap jaga hidup. Dari kecil pelayanan, saya takut Tuhan. Kemudian penghujung tahun 2019, yay, Happy New Year. Di tahun 2020, kita semua di awal tahun diterpa pandemi. Bagi saya gak kaget lagi saudara. Bagi saya kayak, ya saya udah ngerasain dari 2 tahun lalu kok. Saya gak kaget lagi. Tapi yang bikin saya sedih, kenapa saya duluan? Kenapa saya merasakan ini duluan? Saya gak kaget ya. Kenapa? Terus apakah pandemi membuat saya beda gitu dari yang enggak, saudara? Semakin terpuruk, iya. Dan kemudian sepanjang tahun 2019, 2020 sampai pertengahan, gak ada perubahan setitik pun. Saya bingung, saya mau makan susah, mau apa susah. Saya gak kuliah, kakak-kakak saya harus menghentikan mimpi mereka. Dan kemudian di pertengahan tahun, puji Tuhan atas anugerah Tuhan, saya dan kakak saya, Melisa, itu diajak untuk ikutan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Dan di masa itu saya pikir ini kesempatan yang sangat bagus, sangat baik untuk saya dan keluarga. Saya pikir oke, gak apa-apa. Saya mau nyanyi hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Abis ini saya mau melayani dengan sungguh. Saya beresin semua urusannya, keperluannya untuk Indonesian Idol. Dan kemudian tibalah hari H, audisi pertama. Saya langsung gak lolos saudara. Satu titik cerah yang saya anggap sebagai titik balik keluarga saya langsung gak lolos. Langsung hancur sehancur-hancurnya. Saya pikir saya gak berguna. Saya langsung rendah diri. Saya gak punya apa-apa, saya gak bisa ngapa-ngapain. Kemudian Melisa, Tuhan baiklah. Dia lanjut ke eliminasi 1, eliminasi 2. Dia lolos saudara. Dan kemudian harus berhenti di eliminasi 3. Dengan mood yang happy dari audisi eliminasi 1, eliminasi 2, saya berpikir Tuhan baik banget ya, Melisa tetap lolos. Tapi kemudian di eliminasi 3, Melisa gak lolos. Dan saya kembali bertanya-tanya, kenapa Tuhan bawa sejauh ini hanya untuk dia tinggalkan? Kenapa Tuhan rasa-rasanya gak pernah menolong saya? Kenapa saya rasa-rasanya kayak, apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Tapi sekali lagi saya terlalu gengsi untuk ngomong itu sama kakak-kakak saya, sama kembaran saya. Dan kemudian kami di penghujung tahun November 2020, kami kembali utuh. Kami serumah semuanya karena waktu itu Melisa sempat karantina. Dan kita kembali berdoa. Kita kembali gandengan tangan, naikkan 1-2 pujian, ganti-gantian doanya setiap malam. Dan Tuhan baik. Saya merasakan damai sejahtera yang gak pernah saya dapetin dari siapapun, dari dunia. Dan 3 tahun lalu, 8 Desember 2020, tiba-tiba Melisa Sidaputar meninggal dunia. Satu hal yang tadi saya bilang, saya gak bisa nyanyi sendiri, saya selalu duet. Saya bahkan malu mengakui kesusahan saya, karena saya depends on her. Saya bergantung sama Melisa. Dan pada saat itu saya pikir ini kacau. Tuhan gak sayang sama saya. Tuhan gak dengerin doa saya. Does God really love me? Apakah Tuhan benar-benar mencintai saya? Di momen Natal 3 tahun lalu saya berpikir, apakah Tuhan benar-benar mati buat saya? Atau bukan saya? Tapi kembali, Tuhan begitu baik. Sebelum malam Natal, tepat 2 hari sebelumnya, itu 2 minggu setelah kejadian Melisa berpulang, kakak rohani saya datang dan bilang,
Dek, ayo rekaman lagu rohani. As I mentioned before, saya nggak pernah nyanyi sendiri. Dan di saat itu saya harus nyanyi sendiri. Saya nyanyi dan saya bilang, hanya Yesus penolong yang setia. Tapi saya pikir, di mana pertolongan Tuhan? Di mana Dia yang katanya setia? Saya nggak bisa merasakan pertolongan Tuhan. Saya marah, kecewa, bingung. Kembali saya diam. Saya nggak berdaya. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan, sampai hari ini saya ingat. Kalau di dalam kelemahan kita, Tuhan Yesus bekerja, amin. Tuhan Yesus bekerja, amin. Lebih keras lagi, katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Apakah setelah saya menyanyikan lagu itu, 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, hidup saya diubahkan? Tidak. 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, enggak. Bahkan bertahun-tahun kemudian, sedikit demi sedikit, Tuhan nyatakan bahwa Dia Tuhan yang setia. Mungkin gak mudah rasanya saudara datang ke sini dengan membawa bebanmu. Tapi saya mau bilang, tetap kejar Tuhan Yesus. Karena di dalam kelemahanmu Tuhan Yesus bekerja. Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan, dan saudara nggak tahu apa yang saya rasakan. Tapi ada satu pribadi yang mengetahui apapun yang kita rasakan, amin. Dan di masa-masa itu, saya berpikir kapan ya Tuhan, saya udah nyanyi selama setahun kok nggak berubah juga. Saya bilang tadi ada masalah finansial, dan sampai hari ini Tuhan menyediakan keperluan keluarga kami. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kuat dan gagah papa, mama, abang-abang saya dan saya, bukan. Tapi karena Tuhan nyatakan, ini aku mendengarkan kamu, ini aku selalu setia bersama dengan engkau. Dan atas anugerah Tuhan, satu lagu yang nanti akan kita nyanyikan juga, sampaikan pada Yesus. Kalau saya ingat-ingat lagu ini saudara, ini lagu yang waktu SMP saya ciptakan sama Melisa. Dan di masa-masa itu rasanya saya lagi gak susah sih. Tapi saya kayak pengen ngomong kalau di saat dunia mengecewakan dan menyakitkan buat saudara dan saya, ada satu pribadi yang gak pernah tinggalkan kita. Ada Tuhan Yesus, amin. Karena ada Dia, ada Tuhan Yesus. Kalau saya mengingat kembali di titik ini, saya tahu itu Tuhan yang ngomong sama saya dan kembaran saya. Bukan cuma untuk memberkati saya, tetapi memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dan pada masa-masa momen Natal ini, saya cuma mau bilang, seperti firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan, Tuhan Yesus, God is madly in love with you and me. Karena Tuhan sebegitu cintanya sama saudara dan saya. Atas anugerah Tuhan, saya yang gak bisa nyanyi sendiri, saya yang gak bisa rekaman sendiri, saya gak pede nyanyi sendiri. Bahkan sampai hari ini saya masih gemeteran, harus dipegangin papa mama dulu. November lalu saudara, lagu single terbaru tahun ini, mengucap syukur, menang AMI Awards. Menang AMI Awards sebagai produksi lagu Nasrani terbaik. Sekali lagi, bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kuat dan gagah manusia. Secara manusia saya nggak mungkin menang. Tapi karena Tuhan bekerja di dalam kelemahan setiap kita. Kasih senggol kanan kirimu, bilang Tuhan Yesus setia. God is faithful. Amin. Amin. Yang percaya Tuhan setia bisa lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Aja Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukungan doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang dimenangkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, banyak orang mendengarkan kabar sukacita, dan lebih-lebih lagi tentunya Bapak Ibu, semakin banyak orang mendengarkan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang olehnya umat manusia diselamatkan. Karena di luar Dia kita binasa, di dalam Dia kita mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Yang kedua, kita mengucapkan belasungkawa
atas meninggalnya saudari kita Melita Sidabutar. Tidak ada yang tidak kenal beliau. Seorang penyanyi rohani yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Suaranya begitu merdu dan begitu luar biasa di saat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bernyanyi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur panjang oleh Tuhan, dan juga Roh Kudus selalu memberikan penghiburan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pecinta Injil Habaget, di dalam kitab Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu, sekali lagi kita ikut berlangsungkawa atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga saudari kita Melita Sidabutar, dan keluarga ditinggalkan benar-benar diberikan kesabaran, ketambahan, kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan Roh Kudus benar-benar memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Memang secara manusia kita sangat merasa kehilangan, tetapi dalam alam roh kita bersuka cita karena orang yang meninggalnya di dalam Tuhan itu bahagia, saudara ya. Ada satu jaminan kepastian keselamatan. Itu orang-orang yang meninggalnya di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini begitu berharga di mata Tuhan ya. Sangat berharga. Di ayat yang lain Alkitab mengatakan, siapa yang bertahan sampai kesudahan, orang itu beruntung. Orang itu mendapatkan mahkota kehidupan di surga. Maka dari itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di akhir video saya selalu mengajak kita semua supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Apapun yang kita alami, kita dalam situasi apapun, kita dalam keadaan apapun, kita harus bisa memposisikan diri kita supaya selalu berada di dalam firman, supaya selalu berada di dalam Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus benar-benar berada di dalam firman Tuhan. Jangan sampai tergoyahkan. Ingat, di luar Yesus kita binasa. Hanya di dalam Yeshua HaMasyiah kita mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Di luar Dia binasa, dan di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kita tidak bisa melakukan apapun, karena masuk ke dalam surga itu bukan karena gagah kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita kaya diberikan kelimpahan, tidak, tetapi karena rahmat kasih sayangnya Tuhan. Ahabballahu lihadzal dunya, begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan tentu saya berharap Bapak Ibu semuanya jangan pernah menyangkal iman percaya kita kepada Yesus ya, jangan pernah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMasyiah Waruh HaKudes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.